Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan dan film-film seru lainnya. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas alur cerita Way to the House Husband, episode keempat. Dan buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita mulai videonya. Di awal episode 4 kali ini kita akan diperlihatkan dengan keadaan apartemen dari seorang massa yang sangat berantakan. Terlihat ia merasa sangat frustasi karena dirinya tidak bisa membersihkan apartemennya yang seperti kapal pecah. Dan di saat itu juga ia pun teringat sosok Tatsu, dan ia pun langsung menelponnya. Tidak berselang lama, Tatsu pun datang untuk membantu massa membersihkan apartemennya. Mulai dari bersih-bersih sampah, hingga mencuci baju massa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dicuci. Setelah itu Tatsu juga memasak makanan untuk dimakan bersama. Namun karena massa sangat bersemangat saat makan, ia pun tidak sengaja mencipratkan kuah ke kemeja kesayangan Tatsu. Hingga pada akhirnya Tatsu pun terpaksa harus mencuci kemejanya. Saat kemeja itu dijemur, secara tidak diduga kemeja itu pun terbang dan terlindas mobil yang sedang melintas. Alhasil ia pun harus pergi ke toko bajunya si Gomblo, dan membeli kemeja yang baru. Kemudian saat Tatsu sedang mencoba baju, ternyata Torajiro juga ada di sana dan sedang memakai outfit yang sama dengan Tatsu. Alhasil kedua legenda Yakuza itu pun kembali berselisih karena outfit mereka yang sangat mirip. Namun di sini Torajiro beralasan, kalau dirinya hanya mengikuti sebuah saran dari ramalan yang tertera di suatu majalah. Scene kemudian berpindah ke Miku yang sedang menerima panggilan telepon. Yang dimana kedua orang tua Miku mengabarkan, kalau mereka akan segera datang ke rumah. Lantas Miku pun langsung memberitahukan hal itu kepada Tatsu yang baru saja pulang ke rumah. Dan di saat itu juga Tatsu pun langsung memasak makanan spesial untuk menyambut orang tua dari Miku yang akan segera datang. Saat orang tua Miku telah tiba di sana, mereka pun akhirnya memakan masakan spesial yang dibuatkan Tatsu. Mereka juga bercengkrama layaknya keluarga yang bahagia. Setelah mereka selesai makan, ayah Miku pun mengajak Tatsu untuk bermain tangkap bola di lapangan. Namun saat ayah Miku meminta Tatsu melempar bola ke arahnya, tiba-tiba saja ayah Miku terlempar hingga jauh. Sementara itu di pinggir lapangan, Miku dan ibunya sedang membicarakan seorang Tatsu. Yang dimana ibunya Miku sangat bahagia, jika Miku terus bersama Tatsu yang sangat baik hati. Tidak lama berselang, Himawari pun datang dan langsung memeluk nenek kesayangannya. Di lain tempat terlihat massa sedang bertanya kepada Torajiro, tentang bagaimana cara meluluhkan hati seorang wanita. Lantas Torajiro yang saat itu sedang tergila-gila dengan ramalan di majalah, ia pun menyarankan kepada massa untuk memakai pakaian yang ada unsur ikan koi dan juga singa berwarna emas. Hingga pada akhirnya massa pun mengikuti arahan dari Torajiro dan langsung mendatangi kafe tempat Yukari bekerja. Namun Yukari yang melihat massa berpenampilan aneh, ia pun malah menjadi ilfil dan jijik dengan penampilan massa yang sangat norak. Tidak berselang lama massa pun mendapat telepon dari Tatsu, yang mengajaknya untuk latihan voli bersama ibu-ibu PKK. Karena sebulan lagi akan diadakan pertandingan bola voli antar ibu-ibu PKK, Bu Dewi pun mulai mengajak Tatsu untuk berlatih. Dan alasan Bu Dewi mengajak Tatsu mengikuti pertandingan bola voli antar ibu-ibu PKK adalah karena Tatsu merupakan seorang bapak rumah tangga, sekaligus di zaman sekarang sudah di era kesetaraan gender. Terlihat di sana massa selalu kena gebok dan menjadi samsak oleh mereka semua. Di sisi lain Miku yang sedang istirahat bekerja, ia pun ingin memakan bekal yang dibuatkan oleh Tatsu. Namun teman kerja Miku yang berada di sampingnya menyindir Miku, kalau dirinya merasa iri karena Miku selalu dibawakan bekal oleh seorang Yakuza. Dan tidak lama kemudian Miku pun dipanggil oleh atasannya, untuk membicarakan sesuatu. Di sini atasannya mengatakan, kalau desain yang dibuat Miku akan menjadi perwakilan perusahaannya dalam pameran yang akan segera diadakan. Namun atasannya itu sangat menyayangkan kalau suami Miku adalah seorang Yakuza, karena itu bisa mencoreng nama baik perusahaan. Mendengar itu lantas Miku pun menjadi sangat galau dan hanya bisa terdiam. Kemudian saat di jalan pulang,
Miku yang sedang galau tidak sengaja bertemu dengan Tatsu, yang sedang membeli daging dengan gaya Yakuza. Bahkan Tatsu sampai menjadi tontonan oleh orang-orang yang ada di sana. Setelah itu Tatsu yang melihat Miku, ia pun langsung menyapa Miku dengan cara Yakuza di depan umum. Alhasil Miku pun langsung menghajar Tatsu saat itu juga. Otsube, gokurou sama desu. Soto de wa yamete! Di keesokan harinya seperti biasa Tatsu membuatkan bekal untuk Miku dan juga Himawari. Okiotsuke nasu. Setelah itu Tatsu pun mulai melakukan aktivitasnya sebagai bapak rumah tangga, dan kemudian saat sedang bersih-bersih rumah, ia pun tanpa sengaja melihat desain gambar Miku ketinggalan di rumah. Lantas Tatsu pun langsung menelpon Miku, dan karena tidak ada jawaban ia pun langsung bergegas pergi ke kantor Miku, untuk mengantarkan desain gambar Miku yang tertinggal. Di tengah jalan Tatsu yang sedang ngebut, ia pun berpapasan dengan polisi Dudung dan Maman. Lantas polisi Dudung yang mempunyai IQ setara Albert Einstein, ia pun berasumsi kalau Tatsu ini sedang membawa senjata laras panjang dan akan pergi menyerang markas Oshiroyama. Hingga pada akhirnya Dudung dan Maman pun langsung mengejar Tatsu saat itu juga. Di waktu yang sama di markas Tenjakukai, Masa yang sedang jatuh cinta ia pun menanyakan kepada bos Tenjakukai, bagaimana si bos bisa mendapatkan hati Bu Ratna. Lantas bos Tenjakukai pun menyarankan kepada seorang Masa, untuk memakai parfum agar bisa memikat wanita idamannya. Kemudian saat Masa membuka jendela, ia pun melihat Tatsu yang sedang dicegat oleh polisi Dudung dan Maman. Namun di sini Tatsu yang sedang terburu-buru, ia pun akhirnya berhasil lolos dari dua polisi kocak itu. Dan kemudian Dudung pun langsung meminta bantuan kepada polisi lain, untuk segera menangkap Tatsu yang diduga membawa senjata dan akan menyerang Oshiroyama. Lantas kelompok Tenjakukai yang mendengar hal itu, mereka pun langsung mengikuti Tatsu dari belakang. Di sisi lain anak buah Oshiroyama yang mendengar kabar kalau Tatsu akan menyerang, ia pun langsung menginfokan hal itu kepada bos Oshiroyama. Dan seketika itu juga bos Oshiroyama pun panik, dan menyuruh para bawahannya untuk bersiap berperang. Di waktu yang sama Miku yang berada di kantornya, ia pun diberitahu oleh temannya kalau Tatsu sudah ada di depan lobi kantor. Yang ternyata Tatsu sedang berusaha untuk lepas dari tangkapan polisi, karena diduga membawa senjata. Sementara kelompok Tenjakukai yang juga ada di sana, mereka mengira kalau kantor itu adalah markas Oshiroyama yang baru. Hingga pada akhirnya Tatsu pun berhasil memberikan desain gambar Miku yang tertinggal. Dan saat Miku membukanya, sontak saja Dudung pun memperingati Miku kalau itu adalah senjata. Padahal nyatanya itu hanyalah sebuah desain gambar milik Miku. Alhasil polisi dan juga kelompok Tenjakukai pun merasa sangat teramat malu, karena lagi-lagi mereka telah salah paham oleh seorang Tatsu. Dan kemudian terlihat Miku sedikit marah oleh seorang Tatsu, karena telah membuat kerusuhan di kantor tempat ia bekerja. Sementara itu kelompok Oshiroyama yang masih termakan isu kalau Tatsu akan menyerang, terlihat mereka masih dalam mode bertempur dan masih menunggu Tatsu datang ke sana. Kemudian saat sudah di rumah Miku pun langsung memarahi Tatsu karena sudah membuat kegaduhan di kantornya. Namun secara tidak diduga Himawari membela Tatsu dengan mengatakan, kalau ini semua adalah salah Miku sendiri yang telah lupa membawa desain gambarnya. Hingga pada akhirnya Miku pun ngambek, dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Di keesokan harinya Masa yang sedang berjalan ia pun tidak sengaja melihat Yukari yang sedang sendirian. Lantas ia pun langsung memakai parfum sesuai saran dari bos Tenjakukai sebelumnya. Namun di saat itu juga ternyata kelompok Oshiroyama pun mengganggu Yukari. Dan di saat itu juga Masa pun maju ke sana agar menjadi pahlawan. Namun di sini Yukari malah kebauan oleh bau parfum Masa yang seperti bau aki-aki, dan Yukari pun memutuskan pergi menjauh dari seorang Masa. Alhasil Masa pun menjadi bulan-bulanan dari anggota Oshiroyama di sebuah gang sempit. Kemudian Masa yang hanya bisa pasrah, ia pun tidak sengaja melihat Tatsu yang sedang berjalan. Dan di saat itu juga ia pun menghampiri Tatsu untuk meminta tolong. Namun karena Tatsu salah mengira kalau dirinya akan diserang, alhasil Masa pun harus mendapat pukulan keras dari seorang Tatsu. Kemudian anggota Oshiroyama pun langsung menyerang Tatsu menggunakan balok hingga berdarah, dan juga berusaha menusuk Tatsu yang mengakibatkan buku yang Tatsu bawa menjadi bolong.
Lalu anggota Oshiroyama yang gagal menumbangkan Tatsu, mereka pun langsung kabur terbirit-birit dari sana. Kemudian Masa pun meminta maaf kepada Tatsu, karena ulah dirinya Tatsu bisa terluka seperti ini. Setelah itu Tatsu dengan nada yang serius, ia pun meminta Masa membantunya untuk menjadi tukang pukul. Alhasil Masa pun sangat bersemangat untuk membantu Tatsu, karena dirinya mengira kalau Tatsu akan balas dendam dengan anggota Oshiroyama. Namun ternyata lagi-lagi Masa salah mengira, karena ternyata Tatsu hanya ingin membuat bangku yang lucu untuk Himawari. Sementara itu Himawari yang baru saja pulang sekolah, ia pun bertemu dengan Bu Dewi yang sedang membantu menyeberangi anak-anak sekolah. Dan di sini Bu Dewi menanyakan kepada Himawari di mana Tatsu berada. Lantas Himawari pun menjawab, kalau mungkin saja Tatsu sedang tidak ngapa-ngapain, karena Miku sedang minggat dari rumah. Bu Dewi yang mengetahui hal itu sontak saja ia pun sangat terkejut. Sesampainya di rumah Himawari pun terlihat sangat senang karena ada Masa di sana, dan ia pun mengajak Masa untuk makan malam bersama. Namun Masa menolak, karena dirinya merasa tidak enak dengan Miku karena telah membuat gaduh di kantor Miku sebelumnya. Lantas Himawari pun dengan polosnya memberitahu, kalau Miku saat ini sedang minggat dari rumah. Mendengar itu sontak saja Masa pun terkejut dan merasa sangat bersalah. Namun di sini Tatsu menyangkalnya kalau ini semua adalah salah dirinya sendiri. Di malam harinya kita akan diperlihatkan dengan Miku, yang ternyata memilih lembur dan menginap di kantornya. Dan di saat itu juga ia pun teringat dengan Himawari, dan berniat akan menelponnya. Namun di sini Miku ragu untuk menelpon Himawari, dan setelah itu ia pun membuka sebuah buku yang terdapat setangkai bunga di dalamnya, yang ternyata itu adalah bunga pemberian dari Tatsu. Kemudian di keesokan harinya Masa pun memberitahukan kepada bos Tenjakukai, kalau Tatsu sedang bertengkar dengan Miku. Bos Tenjakukai yang mengetahui hal itu ia pun tampak senang, karena ia berpikir kalau Tatsu berpisah dengan Miku, itu berarti Tatsu akan kembali menjadi Yakuza dan masuk ke Tenjakukai. Di waktu yang sama terlihat Bu Dewi sedang membicarakan tentang Tatsu yang dirumorkan sedang pisah dengan Miku. Lantas Bu Dewi pun bertekad tidak akan membiarkan Tatsu dan Miku berpisah, karena ibu-ibu PKK tidak ingin Tatsu kembali ke dunia Yakuza, dan ditambah lagi sebentar lagi akan ada pertandingan voli yang sangat bergengsi. Di sisi lain terlihat bos Oshiroyama marah besar kepada anak buahnya, karena telah membuat kepala Tatsu berdarah. Bos Oshiroyama beranggapan kalau Tatsu akan membalas dendam dan membantai mereka satu persatu. Alhasil ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari di mana keberadaan Tatsu. Hingga pada akhirnya ada 3 kelompok yang meributkan masalah Tatsu, yang diantaranya ibu-ibu PKK yang tidak ingin Tatsu berpisah dengan Miku, kelompok Tenjakukai yang ingin Tatsu berpisah dengan Miku agar bisa kembali ke Tenjakukai, serta Oshiroyama yang berniat akan membunuh seorang Tatsu sebelum Tatsu membunuh mereka semua. Kemudian di keesokan harinya Bu Dewi dan juga bos Tenjakukai pun mulai mendekati Tatsu. Yang dimana saat itu Tatsu sedang les memasak ayam goreng di sebuah tempat. Tampak di sana Bu Dewi dan juga bos Tenjakukai mulai berdebat satu sama lain. Namun di sini Tatsu yang sudah selesai membuat masakannya, ia pun langsung bergegas pergi untuk mengantarkan bekal kepada Miku istrinya. Sesampainya Tatsu di kantornya Miku, ia pun menemui atasannya Miku dan menitipkan bekal untuk Miku. Namun sebelum itu atasannya Miku ingin membicarakan sesuatu kepada Tatsu. Kemudian Shin langsung berpindah ke markas Oshiroyama, yang dimana anggota Oshiroyama mengabarkan kalau mereka sudah menemukan keberadaan Tatsu. Dan di saat itu juga bos Oshiroyama pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Tatsu. Kemudian Shin kembali ke kantornya Miku. Dan di sini atasannya Miku memberikan bekal yang dibawakan Tatsu kepada Miku. Dan kemudian Miku pun merasa sangat gembira, karena akhirnya bisa kembali makan bekal yang dibuatkan oleh Tatsu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan Tatsu, yang tampak galau dan sangat kecewa. Karena ternyata atasan Miku mengatakan kepada Tatsu, kalau kehadiran Tatsu di hidup Miku itu akan membuat Miku kehilangan pekerjaannya, karena Tatsu yang merupakan seorang mantan Yakuza. Bahkan atasan Miku menyarankan kepada Tatsu, untuk segera menjauh dari Miku. Dan itulah yang membuat Tatsu merasa sangat galau dan bingung apa yang harus ia perbuat. Namun di tengah perjalanannya, secara tidak diduga Tatsu ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. Karena Tatsu tidak bisa dihubungi, Miku pun langsung menelpon Himawari, dan menanyakan apakah Tatsu ada di rumah.
Namun Himawari menjawab kalau Tatsu saat ini belum pulang ke rumah, dan di saat itu juga Miku yang khawatir pun langsung bergegas pulang dari kantornya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?